Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Junti, podcast resmi SMK Negeri 1 Banjar yang membahas seputar pendidikan dan kreativitas siswa. Pada kesempatan kali ini bersama saya Firda Naila Fauzia selaku host dan ada narasumber kita Arfa Kurniawan. Kenalin dulu dong boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfa Kurniawan. Saya merupakan salah satu siswa yang sedang duduk di jenjang kelas 11 dari jurusan Broadcasting dan Perfilman. Oke, udah tahu dong topik hari ini adalah mengenai seputar jurusan yang ada pada salah satu jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Banjar. Oke, tahu dong berarti topik kali ini mengenai salah satu jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Banjar yaitu Broadcasting dan Perfilman. Oke, pertama-tama buat buka pembahasan kita hari ini, boleh dong kasih tahu dikit-dikit lah sekitar materi jurusan perfilman. Jadi di materi yang ada yang kami pelajari di jurusan Broadcasting dan Perfilman itu mencakup beberapa materi. Yang pertama, materi mengenai peran-peran atau profesi-profesi apa saja yang ada di dunia perfilman. Kemudian dilanjut dengan cara pengoperasian kamera yang juga disusul dengan adanya saat ini kita sedang belajar proses produksi perfilman. Oh, udah masuk ya ke produksi perfilman? Sudah masuk. Jadi dari awal kelas 11 kita sudah mulai diperkenalkan tentang bagaimana cara kita membuat suatu produksi perfilman yang sudah dirancang sedemikian rupa. Iya. Kira-kira kalian satu kelas itu pernah punya project atau bikin project film gitu nggak? Untuk project film dari kelas kami itu sudah lumayan banyak. Yang pertama dari mulai project podcast, project film drama, juga video-video klip yang bisa dibilang sebagai pembuka dari guru-guru kita. Keren banget guys, ternyata salah satu jurusan di broadcasting perfilman ini. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya. Masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Yeah. Menurut kamu, kira-kira jurusan ini tuh penting nggak sih dalam Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya. Kira-kira nih, menurut Arfa, kira-kira jurusan ini tuh penting nggak sih dalam industri produktif? Menurut saya jurusan ini sangat penting dikarenakan seperti yang kita tahu bahwa perfilman atau film-film yang kita lihat saat ini itu mereka itu sedang berkembang pesat, sedang menentukan arah dan jati diri mereka, karena di sini kita sudah mulai mencoba yang tadinya kita dunia perfilman di Indonesia itu hanya difokuskan atau di kebanyakan film-film horor seperti itu, sekarang sudah mulai beranjak kepada film yang lebih menuju ke realitas. Kehidupan sebetulnya yang benar-benar mulai dari komedi, mungkin keluh kesah kehidupan juga yang dimana itu sangat relevan lah dengan kehidupan yang kita alami. Banyak juga sekarang film-film yang tentang keluarga, yang anak broken home. Betul, gitu ya. Iya. Sebagai anak broadcasting dan perfilman, kasih tahu dong ke teman-teman itu tahap-tahap produksi perfilman itu kayak gimana aja sih? Tahap-tahap produksi yang saya ketahui dalam dunia perfilman itu yang mulai dari awal itu ada praproduksi atau tahapan sebelum produksi. Jadi pada tahapan itu kita semua menyusun konsep, membuat rancangan ide mulai dari shootlist, naskah, storyboard dan lain sebagainya untuk kita lakukan di proses produksi nanti. Kemudian kita masuk ke proses produksi adalah proses di mana kita menuangkan semua ide-ide yang kita miliki, mulai dari mungkin langsung dari pengambilan gambar, juga dari angle itu ya, angle kamera. Saya pernah baca itu. Okay. Nah, jadi di sana kita menerapkan semuanya mulai dari komposisi kamera, movement kamera, angle kamera, juga kita pada proses produksi itu intinya kita menuangkan seluruh ide yang kita miliki. Kemudian lanjut ke setelah tahap produksi ada tahap pasca produksi, yang dimana tahap pasca produksi ini merupakan
tahap final atau tahap akhir yang dimana kita menyempurnakan seluruh rangkaian produksi yang sudah kita laksanakan. Banget guys, ternyata terbagi jadi 3 tahap. Ada praproduksi, produksi, sampai di pasca produksi. Iya. Nah, saya pernah baca dalam suatu artikel itu dalam pembuatan film itu ada yang namanya sutradara, betul? Ya, betul. Sampaiin dong, sutradara itu tugasnya kira-kira apa aja tuh? Jadi tugas seorang sutradara yang memang sudah memiliki integritas ataupun kompetisi, yaitu sutradara adalah seseorang yang bertugas untuk Mengarahkan. untuk mengarahkan kru, juga untuk kolaborasi tim, juga tentunya untuk memperhatikan ataupun menaungi proses produksi agar sesuai dengan visi dan misi proses produksi tersebut. Seperti penanggung jawab gitu. Penanggung jawab, betul. Terus gitu. selain itu sebagai seorang sutradara juga kita harus pandai dalam mengubah dari bentuk naskah menjadi visualisasi agar apa yang mau disampaikan itu benar-benar tersampaikan. Iya. Arfa sendiri kira-kira pernah nggak sih jadi sutradara film gitu? Untuk sutradara film mungkin ya pernah sih, tapi itu belum terlalu maksimal karena namanya kita masih proses belajar, jadi tentunya masih banyak sekali kekurangan. Ya teman-teman, kita juga masih di tahap pembelajaran, masih banyak yang harus dipelajari. Betul sekali. Oke, tadi disebutkan ada penulisan naskah, ya kan? Penulisan naskah. Ya, kira-kira itu gimana sih prosesnya, gimana aja gitu? Dari awal ide dicurahkan kepada tulisan, dilanjut nanti menjadi storyboard, betul? Betul. Coba disampaikan. Nah, jadi untuk proses penulisan naskah tentunya yang perlu kita ketahui itu adalah pertama-tama adalah tema dari cerita yang akan kita sampaikan itu temanya mau tema apa. Kemudian setelah tema mungkin kita mulai membentuk ke gagasan pokok atau inti pikiran seperti premis. Kita menyebutnya di dunia perfilman itu premis. Nah, dari premis itu, di premis kita harus menuangkan beberapa unsur penting lah, seperti pemeran utama, konflik utama, juga penyelesaiannya seperti apa, suasana, juga unsur-unsur pendukung lainnya lah. Nah, dari situ baru kita mengembangkan seluruh unsur tersebut menjadi suatu cerita yang lebih kompleks lagi agar kita bisa menyampaikan atau tidak membuat penonton jenuh lah intinya. Jadi membuat alur sedemikian rupa agar menarik. Iya. Nggak boring gitu ya, buat penonton tuh ya. Biar gak gitu-gitu aja. Iya. Biar anti mainstream, teman-teman. Oke, tadi kan katanya Arfa itu pernah jadi sutradara kan, teman-teman. Dalam pembuatan produksi film tentu ada peran dong. Kira-kira pemilihan peran yang cocok dengan alur cerita itu yang kayak gimana? Kayak yang jahat mukanya harus kayak gimana, yang baik mukanya harus kayak gimana? Mungkin untuk pemilihan peran ya di sini, karena produksi film yang pernah saya lakukan itu masih ruang lingkupnya hanya satu kelas. Jadi di sini saya jujur lumayan bingung dalam menentukan pemeran karena tidak semua orang itu bisa menjadi suatu aktor atau mereka pede gitu tampil di depan kamera gitu. Jadi pada saat proses pemilihan atau pembagian peran kemarin saya hanya seperti menunjukkan kepada halayak nantinya gitu adalah mereka yang mampu mengekspresikan diri mereka di depan kamera. Jadi seperti tidak sepenuhnya tercapai, hanya saja mendekati gitu. Mirip-mirip ya. Untuk menutupi ya ketidaksempurnaan. Ya, oke lah. Iyalah. Ngerti lah ya, guys. Oke, sebagai anak kelas 11 di jurusan broadcasting dan perfilman, harusnya udah tahu dong kira-kira apa aja profesi yang ada dalam tahap produksinya. Tahap produksi. Iya. Produksi, pasca dan pra. Ya. Mungkin untuk profesi yang saya ketahui yang paling umum, yang paling lumrah itu adalah kameramen. Kameramen, seseorang yang bertugas untuk mengoperasikan kamera. Kemudian ada soundman, seseorang yang bertugas untuk memastikan audio atau kejernihan suara. Yang selanjutnya ada aktor dong.
tentunya Iya, jelas. Aktor adalah seseorang yang berperan di depan kamera. Kemudian setelah itu ada sutradara yang tadi adalah seseorang yang bertanggung jawab atas proses produksi, dan ada produser adalah seseorang yang bertugas untuk memastikan proses produksi itu tetap berjalan lancar sesuai visi misi dan sutradara. Berarti beda dong antara produser dengan sutradara. Tentunya beda. Kalau sutradara itu merupakan kepala utama, seseorang yang benar-benar menaungi seluruh kegiatan proses produksi itu, mulai dari proses kreatif juga tentunya proses yang di belakang layar lah, agar nantinya berjalan lancar dengan sesuai lancar rencana. ya. Sedangkan untuk produser itu adalah seseorang yang bertugas untuk bertanggung jawab atas akomodasi, transportasi, pendanaan, serta perizinan dan lain sebagainya. Dilanjut dengan tadi profesi. Maaf tadi kepotong. Profesi. Ya, tadi sampai produser ya. Iya. Setelah itu mungkin ada editor, ada juga artistik, tata artistik. Kira-kira ngapain tuh kalau artistik? Kalau editor kan udah jelas ya. Untuk menyunting video kan. Nah, untuk tata artistik itu sendiri adalah mereka orang-orang yang menyiapkan suasana latar belakang yang ada di suatu adegan. Jadi mereka bertugas untuk merekayasa suasana lah, sedemikian rupa gitu. Menciptakan background agar lebih menghidupi adegan tersebut. Oke, berarti kan kamu pernah melakukan produksi film. Yeah. Kira-kira peralatan apa aja yang kira-kira diperlukan dan dipakai dalam suatu produksi film gitu? Yeah. Untuk peralatan mungkin karena kita ruang lingkupnya adalah lingkup pembelajaran, jadi kami masih menggunakan beberapa alat yang masih sederhana lah bisa dibilang, mulai dari kamera, pencahayaan, juga wireless microphone. Seperti ini? Ya. Seperti ini namanya wireless microphone. Okay. Sebagai pengetahuan aja guys, just for your information. Siap. Ya. Nah, sebagai seseorang yang pernah menjadi sutradara, kira-kira tantangan terbesar apa tuh yang pernah dihadapi kira-kira? Tantangan terbesar yang pernah saya hadapi itu melawan cuaca sih. Soalnya kan cuaca gak bisa diprediksi ya. Gak bisa diprediksi, gak bisa diubah juga kan. Iya. Jadi bagaimana caranya kita harus memenuhi adegan tersebut dengan kondisi yang seperti itu. Sedangkan kita harus mengejar tayang. Mengejar jam tayang, betul sekali. Jadi gak mungkin dong kita ngundurin jam tayang hanya karena cuaca ya kan. Jadi mereka tuh harus serba bisa guys, harus ya mengondisikan lah. Nah, sebagai pelajar, gimana caranya kita itu bikin film tapi dengan low budget gitu, budget yang terbatas. Kira-kira nggak punya kamera atau nggak punya wireless microphone gitu. Kira-kira gimana tuh cara menanggulanginya? Yang tentu kita menggunakan alat-alat alternatif yang memang sudah kita miliki. Yang pertama sebagai pengganti kamera tentunya kita gunakan handphone. Jelas dong. Seadanya ya kan. Jelas. Kita gunakan alat-alat yang seadanya aja kayak handphone. Kemudian mungkin untuk pengganti audio kan gak mungkin kan kita sebenarnya mungkin, tapi apabila kita tidak memiliki mikrofon gitu untuk menangkap suara yang akan kita keluarkan nanti, jadi kita untuk menanggulangi hal tersebut adalah menggunakan ya mau tidak mau langsung audio dari kamera yang kemudian kita peredam, kita hilangkan noise-nya lah, kita edit kembali. Itu bisa. Ya, bisa. Keren banget guys. Jadi itu bisa kita berikan beberapa alternatif lah. Kemudian untuk pencahayaan kita gunakan pencahayaan yang seadanya, mungkin seperti senter. Tentunya mungkin untuk lampu, jika kita tidak memiliki lampu yang berwarna dan kita ingin menghidupkan suasana, mungkin kita bisa menambahkan seperti plastik ataupun kertas yang berwarna lah pada lampu. Benar-benar harus kreatif guys. Namanya juga industri kreatif. Ya. Benar.
Nah, SMK jurusan di SMK Negeri 1 Banjar kan ada 7 tuh kan. Banyak Iya, banget, jurusan. guys. Tapi kamu sendiri kenapa tertarik memilih jurusan ini? Karena pada awalnya saya benar-benar berkeinginan atau bercita-cita ingin menjadi seorang content creator. Aminin, guys. Amin, amin ya Amin, guys amin, ya. amin. Jadi kalian bisa support saya juga ya. Nah, untuk tentunya dimana kenapa saya ingin masuk ke Jurusan jurusan ini. broadcasting perfilman ini adalah untuk yang pertama mungkin mengasah mental saya di depan kamera, terus mengetahui apa saja yang saya perlukan yang nantinya apabila saya menjadi seorang content creator, juga ide-ide apa seperti apa yang harus saya cetaskan atau Sebagai kita keluarkan bekal sebagai gitu. sebagai Iya. bekal agar nantinya saya bisa selain bisa membuat video yang menghibur juga yang Mengedukasi. mengedukasi ya tentunya. Sudah hampir 2 tahun dong kamu belajar tentang broadcasting perfilman. Baik. Menurut kamu, manfaatnya belajar broadcasting perfilman tuh apa buat masa depan kamu gitu? Yang cita-citanya ingin menjadi content creator. Oke. Kalau ditanya manfaat sih banyak ya, mulai dari mungkin seperti tadi bagaimana tahapan-tahapan produksi, juga kayak seperti peralatan apa yang kita perlukan yang sebelumnya tidak saya ketahui menjadi saya ketahui, dan juga menjadi bekal ataupun pengalaman saya lah di kehidupan yang akan datang. Nambah wawasan Ya, gitu ceritanya. pengalaman juga Iya, tentunya pengalaman ya. juga. Juga kalau tidak salah sepertinya harusnya bisa dipelajari apa itu namanya? Kru Ya, kru work. Apalah itu teamwork bahasa lah teamwork. ya. Iya, itu Teamwork, dia. kerjasama ya. Iya, kerjasama. Jadi di nanti tuh kalau misal kita kerja di bidang industri itu bisa apa ya? Bisa apa sih namanya? Bisa berkomunikasi, Ya, bisa bekerja sama, bisa saling mengandalkan ya. Zaman nu makin modern, betul? Betul. Betul. Sangat. Bagaimana produksi film bisa mempengaruhi budaya masyarakat? Budaya masyarakat ya. Seperti yang kita tahu, kebanyakan film itu kan tentunya di dalamnya memiliki unsur budayanya tersendiri. Jadi seperti apabila kita membuat film dokumenter kan itu adalah film-film yang mengabadikan sejarah, yang apa ya istilahnya melestarikan sejarah lah. Jadi Iya. dari situ Memperkenalkan ya juga. memperkenalkan, dari situ kita sebagai generasi muda tentunya bisa mengetahui seperti apa sebenarnya budaya kita zaman dahulu. Jadi jadi kita bisa lebih melestarikan kembali, mengingat kembali, mengulas kembali sejarah atau budaya yang kita miliki gitu, agar kita menjadi generasi muda yang tetap melestarikan budaya kita di tengah era modernisasi ini tentunya. Tapi kan sekarang tuh di mana-mana udah ada AI. Iya. Betul? Betul. Nah, AI itu segala bisa kan. Iya. Nah, bisa bikin film, bisa merubah foto, bisa merubah video. Nah, gimana kalau misal suatu saat nanti produksi film itu digantikan oleh AI? Itu bukan bahaya kan? Sangat berbahaya. Itu akan Memengaruhi ekonomi. Ya, peluang pekerjaan Iya. lah bagi kita khususnya yang berada di bidang broadcasting dan perfilman kan tentunya. Tapi kita bisa menangani hal tersebut dengan cara secanggih-canggihnya AI, mereka tidak akan mampu menyaingi penciptanya sendiri dong tentunya. Iya. Karena Sedangkan AI aja dibuatnya sama manusia, Iya. teman-teman. Jadi tentunya ya yang kita harapkan untuk kedepannya itu kan seperti mau sebagus apapun karya dari AI, tapi mulai dari mulai dari nilai kreativitas dan juga nilai seninya tentunya kita tetap akan lebih unggul. Jauh lebih karena unggul. ya karena seperti yang kita ketahui bahwa nilai-nilai yang ada di AI itu sangat baku dan kaku. Jadi tugas kita sebagai manusia adalah menciptakan ide-ide kreatif, juga alur-alur menarik yang bisa membuat posisi kita tersecure lah, tidak tergantikan oleh AI tersebut. Benar-benar. Apa lagi?
Ya. Ya, pertanyaan. Ya, nanya. Oke, menurut kamu dengan kepercayaan diri saya di depan kamera ini kira-kira saya cocok nggak sih gitu join jurusan kalian? Saya rasa sudah lumayan bagus ya, mulai dari PD penampilannya di depan kamera itu sangat saya apresiasi karena jujur tidak semua orang itu mampu berkomunikasi ataupun berbicara di depan kamera seperti ini secara langsung kan. Karena yang utama itu jujur di masa yang akan datang mental kita itu penting, sangat penting. Setuju sih. Apalagi kalau misal nanti kita kerja tuh kan, kalau misal kita malu-malu tuh itu susah banget. Kita kalau kesusahan gak bisa nanya ke orang, kalau kita tersesat di jalan kalau malu gak bisa nanya, betul Sekali. betul Ya. sekali. Tetap Seberapa? coba tanya kamu Kak. Tadi Orang tuh ngestel time how but wait. kesimpulan besok tadi semua melihat rekan. Oke, kayaknya cukup deh ya. Coba dari awal itu kita ngebahas sekian banyak materi tentang jurusan perfilman yang sangat amat keren ini. Boleh dong kasih kesimpulannya biar aduh saya nggak ngerti deh tadi pembahasannya kayak panjang banget gitu. Jadi kesimpulannya di jurusan broadcasting dan perfilman ini kami mempelajari bagaimana caranya kami membuat suatu produksi perfilman dan juga bagaimana caranya kita menuangkan ide-ide kreatif yang kita miliki agar kita mampu menarik banyak penonton dan mampu menghibur penonton-penonton banyak. Dan selain itu juga tentunya di sini kita melatih mental kita, melatih pendirian kita agar kita bisa lebih tampil berani lagi di depan kamera. Itu sih kesimpulannya, dan juga tentunya saya ingin berpesan kepada kita semua sebagai generasi muda. Jadi kita usahakan jangan kalah sama AI lah, jangan ketergantungan sama AI. Jadi kita sebagai manusia memiliki ide-ide kreatif, banyak sekali ide kreatif yang bisa kembangkan. Jadi saya harap kita bisa menuangkan seluruh ide kreatif itu untuk mengajak generasi muda yang lainnya agar bisa tetap bersaing melawan AI gitu. Karena pada dasarnya AI juga buatan manusia. Iya, betul sekali. Sampailah kita di penghujung episode kali ini. Gimana? Seru banget kan pembahasan kali ini? Nah, episode selanjutnya juga nggak akan kalah seru kok. Tungguin aja di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi di kelas, mimpi mulai dibahas. Kertas penuh coretan, tapi hati tetap penasaran. Di sela tugas, ada cerita bebas, tempat kita berbagi tanpa takut dinilai lagi. Ruang inspirasi, satu suara sejuta prestasi. Kita berani melangkah tinggi dari sini. Podcast Cunti temani langkah setiap hari. SMK
hari terang. Dengarkan dekat, ada harap di tiap kata. Jejak hari ini bisa ubah dunia. Satu suara menyapa banyak hati. Dari bangku sekolah lahir jutaan bukti diri. Ruang inspirasi, satu suara sejuta prestasi. Kita berani melangkah tinggi dari sini. Akan sunti temani langkah setiap hari. SMK Negeri 1 Banjar, suara kita terus bergema.